Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Oktavia Kurniasari, CGP Angkatan 11 Kota Depok, yang insya Allah hari ini akan melakukan wawancara terkait pemenuhan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan alhamdulillah hari ini saya juga akan mewawancarai kepala sekolah dari SMP ITA Taufik, yaitu Bapak Sanudin, MPD. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum Pak Sanudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Bu Reni. Alhamdulillah. Ya Bapak, terima kasih atas kesediaan waktunya karena sudah mau meluangkan untuk diwawancarai. Insya Allah siap bantu terus ya. Sebelumnya izin Bapak, bolehkah di-record? Oh ya, silakan Bu Reni. Ya Bapak, kita mulai saja ya Pak. Jadi tujuan saya mewawancarai Bapak adalah ingin mengetahui Pak lebih dalam dan belajar juga bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan-keputusan gitu. Karena kan memang ketika kita sudah menjadi pemimpin pasti banyak sekali setiap harinya harus mengambil keputusan ya Pak. Betul. Dimana ada yang namanya dilema etika ya Pak. Dua-duanya benar dan kita harus memilih salah satu. Betul. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Ya, boleh silakan. Oke, Bapak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik, terima kasih Bu Reni. Ya, betul ya yang tadi disampaikan Bu Reni bahwa pemimpin ya, siapapun juga, apapun ya kategorinya, pasti ada ya hal yang penting, yaitu salah satunya pengambilan keputusan. Nah, tentunya yang permasalahannya pasti banyak ya. Yang tadi Bu Reni sampaikan ada dilema etika ya, kemudian juga mungkin ada bujukan moral dan sebagainya gitu ya. Nah, kaitan dengan hal tersebut maka saya pribadi memang dihadapkan ya pada banyak hal tersebut ya. Nah, ada kalanya ada kaitan dengan dilema etika ya, apa yang harus saya ambil dari dua pilihan yang memang sebenarnya baik ya, benar ya, dan bagus artinya tapi pastinya ada prioritas juga. Ada yang namanya bujukan moral misalkan ya, itu berarti hal-hal yang itu udah jelas ya, ada yang baiknya, ada yang buruknya gitu ya. Nah, kaitan dengan dilema etika tadi ya, untuk mengidentifikasi apa ya yang harus kategori mana, kemudian bagaimana keputusan saya. Nah, biasanya saya melihat ya permasalahannya dulu ya. Kita analisa dulu seperti apa permasalahannya, kemudian nanti ini kira-kira hal masalah ini itu seperti apa gitu ya. Apakah ini kedua-duanya baik ya? Nah, kalau kedua-duanya baik, artinya kan sebenarnya hanya tinggal bagaimana kita menganalisa ya. Kemudian juga kita coba lihat fakta-faktanya seperti apa, nanti melihat juga kemungkinan ke depannya ya, pandangan ke depannya seperti apa, kemungkinan ke depannya, kemudian juga kita lihat ini masalahnya kira-kira mau fokus ke apa gitu ya, yang kita ambil nanti, apakah ke pribadi siswa gitu ya, misalkan kalau hubungan dengan siswa atau guru, atau ke hal yang lebih umum gitu ya, misalkan ada kategorinya seluruh siswa mungkin atau yang lain. Nah, jadi saya lihat itu ya, jadi saya perlu mengidentifikasinya dengan cara melihat ya setiap permasalahannya seperti apa. Nah, kalau bujukan moral kan udah pasti jelas ya, baik dan buruk ya, itu Bu Reni. Berarti mendalami ya Pak? Ya, mendalami lagi, betul. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ketika Bapak menjalani dalam pengambilan keputusan tersebut ya, terutama di sini untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, gimana nih Pak proses menjalaninya? Ya, ketika memang dua-duanya baik ya, dan ya memang harus diputuskan salah satunya. Biasanya sih saya memang mengambil keputusan berdasarkan prinsip pengambilan keputusan Bu Reni. Ya, yang saya pahami dan saya ketahui kan ada 3 ya minimal ya, prinsip pengambilan keputusan. Apakah keputusan saya ambil ini berdasarkan peraturan ya, rule based thinking. Nah, ini biasanya
acuan pertama saya nih Bu Reni. Jadi ketika ada suatu masalah, biasanya saya akan mengacu kepada aturan yang kita punya seperti apa kaitan dengan masalah itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya melihat hal lain ya. Ada dua lagi yang berikutnya, yang selain peraturan adalah berikutnya care based thinking ya. Artinya ada nilai-nilai lain yang perlu kita lihat juga sebagai pemimpin ya. Kita harus juga punya perhatian ya kepada misalkan guru atau siswa yang sedang ada masalah. Artinya kita juga perlu melihat sisi-sisi kemanusiaannya seperti apa gitu ya. Nah kemudian kaitan dengan yang ketiga, pengambilan keputusan yang ketiga adalah saya berbasis pada nilai-nilai masa depan ya. Keputusan bagaimana nanti arah ya keputusan saya ambil ini, apakah ada kemungkinan kebaikan di masa depannya gitu ya, di waktu yang akan datang. Nah itu jadi keputusan yang saya ambil itu tentunya melihat ya sejauh mana permasalahannya, kemudian bisa saya terapkan dari 3 pilihan prinsip tadi ya, dan pastinya saya harus memilih antar 2 pilihan tersebut gitu Bu Reni. Oke Bapak, terima kasih. Berarti tadi berdasarkan prinsip dan tadi juga sudah dijelaskan langkah-langkahnya ya Pak. Betul. Kita lanjut saja pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak nih, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika ini? Ya, hal ya yang efektif ya untuk pengambilan keputusannya. Yang pertama adalah memang kita harus melibatkan orang lain juga, Bu Reni ya, tidak hanya sendiri saja. Nah, makanya dalam proses pengambilan keputusan kan banyak langkah yang dijalankan ya. Tidak serta-merta ketika ada masalah kemudian kepala sekolah atau pemimpin siapapun juga langsung memutuskan. Biasanya kan dilihat dulu permasalahannya ya, dianalisa, kemudian juga dilihat siapa saja yang ada dalam terlibat ya dalam masalah itu, siapa saja, apakah antar siswa ya, antar siswa dengan guru, antar guru dan sebagainya. Nah itu juga perlu kita lihat. Nah kemudian kita juga perlu melihat bagaimana nanti nilai-nilai ya, kebenarannya ya, benar salahnya seperti apa ya, benar dengan benar dan seterusnya kita uji ya, mana yang paling kuat gitu ya. Nah kita coba untuk melihat, kemudian kita lihat fakta-fakta juga yang ada di sana Bu Reni ya, fakta-faktanya apa saja yang ada di masalah itu. Kemudian setelah kita lihat fakta-faktanya, kita lebih utuh ya dari permasalahan apa saja. Nah itu nanti kita bisa melihat lebih luas ya dari permasalahan yang ada, sehingga nanti keputusan yang diambil pun itu sebenarnya hasil dari analisa ya, dan berbagai banyak faktor tadi gitu ya. Dan terakhir ketika kita sudah putuskan pun tidak ada salahnya ya, atau baiknya memang kita juga terus merefleksi ya, mengevaluasi, muhasabah gitu ya. Kira-kira keputusan yang saya ambil sebagai pemimpin itu benar, sudah baik atau belum ya? Sudah benar-benar sesuai dengan hal yang kita inginkan atau belum? Nah, ketika memang kita nilai, oh ternyata keputusan yang saya ambil kemarin ini sepertinya kurang sempurna gitu ya, ada hal-hal lain yang mungkin belum terlihat. Nah itu juga bisa kita rubah gitu ya, bisa kita direvisi gitu ya. Tentunya tidak serta-merta langsung merevisi ya, jadi baru kemarin diputuskan kemudian langsung dirubah misalkan. Jadi ada hal-hal lain yang mungkin nanti menjadi bahan untuk penganalisa lebih lanjut lagi. Itu Bu Reni. Berarti efektif ketika sudah melalui proses ya? Iya, proses yang dilalui ya banyak ya. Iya. Nah sekarang pertanyaannya nih Pak, dari proses tersebut menurut Bapak tantangan apa nih ada di dalam pengambilan keputusan? Ya, baik, ya tantangan pasti banyak ya di setiap pengambilan keputusan. Nah, yang paling menurut saya ya, yang paling besar tantangannya adalah ketika melibatkan dua hal yang memang tadi sama-sama baik gitu ya, dilema etika yang tadi Bu Rini sampaikan di awal. Itu memang keputusan yang sulit ya. Kalau keputusan yang kaitan dengan nilai baik dan tidak baik ya, bujukan moral ataupun yang lain itu kan jelas ya, kita bisa berbasis peraturan ya ataupun yang lain misalkan. Tapi kalau yang dilema etika itu kita memang tidak bisa serta-merta langsung bisa
ya meyakinkan diri kita ya untuk memutuskan suatu hal gitu, A atau B-nya. Tapi kita agak panjang ya, kita lihat seperti apa. Nah itu makanya saya yakin semua pemimpin akan merasakan hal yang sama ketika masuk pada pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika itu. Tapi selama itu dilakukan tadi ya berdasarkan tahapan-tahapan panjang tadi, dan kita yakini itu keputusan terbaik ya, Bismillah ya, kita sama-sama putuskan gitu misalkan. Semoga Allah mudahkan ya dan berkahi misalkan keputusan dan berikan keridhaan keputusan ini ya, insya Allah kita putuskan gitu. Yang penting jangan terlalu lama memutuskan, kemudian kita harus tegas juga apa yang sudah kita putuskan. Demikian Berani. Jadi memang tantangannya ketika kita menghadapi dilema etika itu sendiri ya Pak. Betul itu yang terberat. Oke. Lanjut Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal nih Pak, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa nih yang biasanya Bapak jalankan? Ya, memang kaitan dengan dilema etika itu tidak serta-merta langsung bisa selesai ya, Bu Ren. Pastinya kan butuh waktu ya. Apalagi ini butuh penganalisa lebih lanjut ya dibandingkan mungkin yang sudah jelas apa masalah jelas. Nah, belum lagi kita berhubungan dengan pihak-pihak yang memang kita kenal misalkan ya, dan itu ada kaitannya dengan kita misalkan ya, bisa sahabat kita, teman kita dan sebagainya ya, pimpinan kita baik di yayasan maupun yang lain. Nah, hal-hal itu menurut saya memang perlu waktu, dan tetapi saya pribadi biasa sih membuat target-target ya, bahwa ketika misalkan untuk menganalisa masalah awal ya, itu misalkan 1-2 hari misalkan, beberapa hari ya, kemudian nanti hari berikutnya mudah-mudahan bisa komunikasikan berbagai pihak tadi gitu ya, kemudian sampai nanti lebih jelas ya seperti apa permasalahan yang terjadi, baru saya putuskan. Ya memang harapan kita secepatnya, tetapi kita memang butuh waktu untuk menyelesaikan hal-hal kaitan dengan melibatkan orang-orang gitu ya, dan juga keputusan yang insya Allah bijak dan mudah-mudahan bisa disepakati bersama. Demikian Bu Ren. Nah selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini yang membuat Bapak menjadi mudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, baik. Ya yang mudahkan saya mungkin harapan kepada Allah ya Bren ya, pastinya ya. Jadi setiap keputusan kan tidak ada yang sempurna ya, kita sebagai manusia pasti ada salahnya ya, dan toh yang kita anggap baik belum tentu menurut Allah baik kan, yang kita anggap buruk di mata Allah belum tentu buruk kan. Artinya kita ikhtiar terbaik yang pasti tidak lepas dari apa yang Allah tidak melanggar ya syariat Allah, dan itu kita nilai baik, insya Allah kita putuskan ya. Dan kita yakini bahwa setiap keputusan kita dua sisi ya, satu sisi menjadi tanggung jawab kita ya kepada Allah, satu sisi lagi mudah-mudahan menjadi pahala kebaikan kita ketika itu keputusan didasari dengan nilai-nilai kebaikan ya, dan juga mengutamakan banyak gitu ya, banyak kebaikan untuk orang lah. Itu mungkin Bu Rini. Oke, Masya Allah nih jawabannya Pak. Ya. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Tadi Bapak bilang selalu melibatkan Allah dalam pengambilan keputusan. Nah, dari semua hal tadi, dari penjabaran di awal bagaimana langkah dan prosedurnya yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa sih Pak yang Bapak petik atau dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang dilema etika? Ya, baik, dilema etika memang hal yang tadi yang perlu kita cermati lebih besar ya. Ya, banyak kasus-kasus yang terjadi ya. Misalkan kaitan dengan siswa ya, misalkan siswa kemudian mungkin dia misalkan ingin masuk sekolah gitu ya, kemudian di sekolah kita di SMK Taufik Depok. Nah kemudian mungkin secara secara ujian standarnya belum masuk ya, belum lulus misalkan. Nah kemudian melibatkan misalkan pengurus-pengurus yang terdekat ya, sekolah dan sebagainya. Nah, itu kan juga dilema gitu ya. Apakah kita terima atau tidak gitu ya, kaitan dengan itu. Padahal kan secara aturan misalkan, secara aturan tidak bisa masuk misalkan. Ya, ataupun misalkan dengan siswa yang memang
dia pintar ya, baik, kemudian juga dia bisa berprestasi, tetapi mungkin secara ekonomi misalkan tidak ini ya, tidak kurang mampu misalkan. Nah, itu kan nanti pada ujungnya akan ada dilema etika ya, bagaimana nanti kegiatan berikut yang dilaksanakan oleh siswa tersebut ya. Dia ingin melanjutkan sekolah misalkan ya, tapi secara administrasi misalkan banyak sekali yang belum terselesaikan gitu ya. Itu kan hal-hal yang memang menjadi perhatian kita gitu ya. Satu sisi kita ingin siswa kita semuanya lulus ya dan berprestasi dengan nilai terbaik, tapi juga di sisi lain terkait dengan administrasi sekolah gitu ya, orang tua dan sebagainya, itu kan juga menjadi hal yang ya perlu diperhatikan juga. Itu mungkin Bu Reni beberapa sedikit ya beberapa kasus dilema etika. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut ya Bapak mencoba tadi menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah Bapak sebutkan. Ya betul, tentunya juga melibatkan orang-orang ya, atau guru-guru. Jadi berkolaborasi selain tadi ya berharap mohon doa kepada Allah, tapi juga melibatkan sahabat-sahabat di SMP Taufik. Ya. Jadi intinya kesimpulannya ini tidak bisa sendiri juga ya Pak dalam pengambilan keputusan. Betul, pasti melibatkan orang lain dan perlu kolaborasi. Oke, baik, terima kasih Ustaz Sanudi. Sama-sama Bu Reni. Alhamdulillah telah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa nih Pak, sama-sama. Dan pembelajaran juga untuk saya. Semoga bermanfaat buat saya juga semuanya. Terima kasih Bapak sama-sama. hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Reni. Baik, ya bismillah. Ya, assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Reni. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Bu Reni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Ya Bapak, terima kasih nih Pak Ade sudah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi narasumber saya. Jadi tujuan kita dalam pertemuan unit ini adalah saya ingin mengetahui nih Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah ya, bagaimana Bapak mengambil keputusan yang sebagai pemimpin di sekolah Bapak. Oke, baik Pak Ade, kita mulai saja. Jadi Pak, di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak yang mungkin akan menggali dan membuat saya belajar tentang bagaimana seorang pemimpin itu mengambil keputusan. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Pak. Baik Bu Reni. Ya, Pak Ade, saya ingin bertanya nih Pak. Selama bagaimana Pak etika sama bahwa sama-sama benar nih dalam pengambilan keputusan. Ya, tapi kalau bujukan moral itu sudah jelas tipifikasi kasus antara dilema etika ataupun bujukan moral. Baik, terkait dengan kasus-kasus ya dilema etika atau bujukan moral. Yang pertama dalam mengidentifikasi permasalahan ya, itu kan ada dua hal yang terjadi ya. Yang pertama itu bujukan moral, kemudian yang kedua dilema etika gitu ya. Nah di situ yang pertama saya harus pahami terlebih dahulu bahwa bujukan moral atau benar vs salah ya, lawan salah, atau adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang itu dihadapkan pada situasi benar atau salah ya dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah kemudian untuk dilema etika, nah ini kan benar lawan benar, yaitu sebuah situasi di mana terjadi ya seseorang itu dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil suatu keputusan gitu. Ya, jadi dengan melihat situasinya ya Pak. Ya betul Bu ininya. Pak Ade, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Bapak menjalani nih dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang memang dua-duanya sama-sama benar Pak. Oke. Sebagai seorang pemimpin ya, ketika saya dihadapkan pada situasi ya untuk mengambil suatu keputusan,
tentunya langkah pertama kita harus mengidentifikasi ya permasalahan terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian apakah kasus tersebut berada di wujukan moral atau di dilema etika? Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan ya untuk mengambil suatu keputusan. Nah, yang pertama itu kita harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan 3 prinsip ya sebelum kita mengambil suatu keputusan. Dan yang ketiga, kita juga harus melakukan 9 langkah ya pengujian dalam mengambil suatu keputusan. Itu berani. Baik Pak. Nah tadi Bapak sebutkan tadi ada 9 langkah ya Pak. Nah Iya. boleh dijabarkan Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Saya terapkan ya untuk 9 langkah, diantaranya kita menentukan dulu siapa yang terlibat ya. Nah, kemudian juga kita mengumpulkan fakta-fakta yang sesuai, yang relevan ya. Kemudian kita juga melakukan pengujian benar atau salah gitu. Nah, diantaranya itu Bu. Jadi mengidentifikasi lalu melakukan pengujian ya Pak. Iya betul betul. Oke. Nah dari langkah tersebut, menurut Bapak selama ini apakah efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang dilema etika Pak? Ya. Hal-hal apa saja nih yang menurut Bapak bisa dianggap efektif? Ya alhamdulillah ya. Jadi artinya kan sebelum kita melakukan atau mengambil suatu keputusan ya, tentunya kan banyak hal yang kita lakukan. Nah, diantaranya itu gitu nih ya. Dan sampai saat ini, tapi di samping itu juga kita melakukan kolaborasi juga ya dengan teman-teman yang lainnya sebelum kita mengambil keputusan final gitu nih ya. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan ya, alhamdulillah ini juga bisa memuaskan semua pihak gitu. Jadi ketika ada umpan balik yang baik ya Pak. Iya betul sekali Bu. Nah berikutnya Pak, selama Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut ya, menurut Bapak tantangannya apa? Mungkin tantangan yang ada itu apa namanya kayak misalnya dari pihak, katakan kalau misalnya kasusnya ini terjadi pada siswa ya yang bermasalah jadinya, mungkin dari pihak orang tua terkadang kan tidak terima ya, misalnya anak ini bermasalah di sekolah gitu kan, yang pasti orang tua juga minta kepastian apakah benar anaknya ini bermasalah atau tidak gitu nih. Nah, terkadang orang tua ada yang tidak menerima sebelum kita menjelaskan situasinya gitu nih, kayak gitu. Nah, kemudian juga dari dari siswa sendiri ya, kita kan kalau misalnya belum diberikan penjelasan gitu kan, kepastian terhadap kasus-kasus yang ada gitu ya. Nah, ini menjadi dilema tersendiri gitu kan bagi tentunya bagi guru maupun bagi sekolah gitu kayak gitu. Di satu sisi kita ingin membantu, tapi di satu sisi lain kan ada permasalahan yang harus bisa kita selesaikan gitu. Jadi tantangannya tuh lebih ke reaksi ya Pak, bagaimana Ya, ketika keputusan itu sudah diputuskan. Ya Bapak, berikutnya nih Pak, apakah Pak Ade punya sebuah jadwal tertentu gitu ketika menyelesaikan kasus-kasus dilema etika, atau Pak Ade langsung menyelesaikannya di tempat? Ini tergantung ya, jadi kan sifatnya situasional gitu nih ya. Kalau misalnya kasus ini terkait dengan masalah yang sifatnya pribadi dan bisa diselesaikan, jadi artinya kasus itu bisa dituntaskan pada saat itu juga gitu nih ya. Tapi kalau yang sifatnya artinya tidak bisa diselesaikan pada saat itu, nah tentunya kita membuat agenda tersendiri ya supaya kasus itu bisa diselesaikan melalui prosedur yang ada gitu nih. Oke, baik Pak. Oke, nah baik Pak Ade. Nah, sekarang saya ingin tanya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Ade dalam pengambilan keputusan? Ya tentu ada ya. Yang pertama itu tentu dari dari teman-teman guru gitu nih ya, yang tentunya memberikan saran ya sebelum saya mengambil suatu keputusan, apakah ini
sudah menjadi keputusan final atau tidak intinya. Tapi intinya sebelum saya melakukan suatu kebijakan keputusan, saya melakukan kolaborasi terlebih dahulu, ya, meminta saran pendapat dari teman-teman yang lain terhadap masukan-masukan ya sebelum saya memberikan keputusan final gitu ya. Ya, Pak Ade. Jadi faktor kolaborasi ya yang akan Ya. mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Nah, terakhir nih Pak Ade, pertanyaan Oke. terakhir. Dari semua hal yang sudah Bapak telah sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa kita sama-sama petik dari pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, langsung masuk tadi. Yang pertama itu tentunya kan nilai kebaikan ya, nilai kebajikan yang ada dalam diri saya ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip pengambilan suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, paradigma berpikir ya, dan langkah-langkah pengambilan keputusan itu menjadi suatu dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab gitu. Ya, Bapak. Jadi dari yang Bapak sampaikan ya kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa dalam suatu pengambilan keputusan itu butuh proses tadi ya Pak. Betul Mulai sekali. dari paradigmanya, prinsip sehingga sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam. Betul sekali Bu Reni. Ya, baik Pak Ade, terima kasih atas keluangan waktunya. Saya mengucapkan sekali lagi jazakallah ya untuk Pak Ade sudah mau nih menjadi narasumber saya. Semoga jawaban-jawaban dari Pak Ade bisa bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk nanti nih. Izin nanti mungkin saya share ya Pak hasil pengalaman kita untuk pembelajaran. Iya, sama-sama Bu Reni ya. Semoga sukses juga buat Bu Reni, diberikan kelancaran, kemudahan ya untuk semuanya. Terima kasih Pak Ade. Saya pamit dulu ya Pak Ade. Sama-sama Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.